Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi teman-teman. Kami ingin menyampaikan gagasan rancangan ya dalam dialog satu sisi aja ini tentang kawasan Simpang 5 dalam kaitannya dengan disiplin ilmu perancangan kota, urban design maupun perencanaan wilayah dan kota, juga terkait dengan landscape. Tentunya kita paham bahwa kawasan Simpang 5 menjadi ikon yang menarik kota Semarang, di mana menjadi kawasan pusat bisnis, bisnis distrik area yang saat ini menjadi kawasan yang berkembang cukup pesat. Maka perlu dikaji dari aspek transportasi kota maupun problem-problem kemacetan dan kepadatan di kawasan Simpang 5, adanya bangunan-bangunan mixed use ya, campuran untuk kawasan bisnis maupun kita tahu bahwa kawasan Simpang 5 menjadi bagian juga dari civic center, menjadi pusat kegiatan kota karena ada kawasan pemerintahan, government, sehingga menjadi menarik nih berupa lapangan Pancasila, dan di sekitarnya ada beberapa hotel, bisnis, mall, dan jasa lainnya. Ini menarik, nanti akan kita kaji dari aspek perancangan kota maupun dari urban design-nya ya. Dan ini menarik ya bahwa di Simpang 5 juga ada tempat ibadah Masjid Baitur Rahman yang menjadi pusat tempat ibadah. Di samping ada hotel-hotel, koridor Ayani, Pandanaran, sampai ke kawasan Tugu Muda, ada bekas kampus ITKS atau Unika Sugo Pranoto juga pun kita bisa amati. Koridor ini menarik ya, jadi sampai sumbunya imajiner ke kawasan Tugu Muda yang sebagai kawasan heritage yang bersejarah. Halo sahabat-sahabat kekasih, para arsitek, para perancang kota, urban designer, dan arsitek lanskap. Kami menggagas rancangan ini tahun 1992 atau sekitar 93 ya, setelah kami pulang dari S2 arsitek di ITB. Kami menyampaikan di dalam sayembara arsitektur di Perguruan Tinggi Jogja bahwa kawasan Simpang 5 kan pertumbuhannya cepat, perlu ada pemecahan di dalam transportasi dan aksesibilitasnya. Kami mengusulkan ada satu koridor Ayani memasuki kawasan Simpang 5, bagian bawahnya underground, terus sampai ke koridor Jalan Pandanaran, langsung nembus ke kawasan Tugu Muda. Jadi menariknya di situ ya. Jadi koridor ini menjadi akses untuk transportasi publik. Jadi di bawah lapangan Simpang 5 kita kembangkan menjadi area bisnis kembali untuk menampung para pedagang UMKM dan menjadi pusat informasi turisme. Dan ini gagasan Simpang 5 pernah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno yang juga alumni arsitektur ITB ya. Jadi gagasan ini menjadi penting untuk dipikirkan dan dikembangkan ke depannya. Underpass ini satu konstruksi yang melintang baik sejajar dengan jalan raya di bawah underground dengan sistem box. Konstruksinya adalah dengan model box underground underpass ya. Jadi ini pernah dilakukan di jalurnya menuju Airport Internasional Yogyakarta, dan beberapa studi mengatakan bahwa ini adalah satu alternatif pilihan
di dalam memecahkan transportasi di jalan raya. Jadi bisa dimanfaatkan, dikombinasikan dengan area-area komersial seperti di Singapura maupun di Hong Kong. Tetap ada jalur tram, itu tetap dikombinasikan dengan tram di jalan raya, kemudian nanti di underpass bisa dikenal sebagai subway, tetapi di Hong Kong dikenal koridornya ini MTR Railway Station ya. Jadi satu koridor di bawah tanah, underground, satu sistem aksesibilitas transportasi yang digabungkan dengan jalur kereta api subway. Di Hong Kong dikenal MTR ya. Railway stationnya juga ini difungsikan juga, ada beberapa area-area komersial bis untuk restoran, cafe, coffee shop. Kemudian ada beberapa area-area untuk showcase window-nya produk-produk unggulan di Hong Kong dan transportasi yang lain gitu. Jadi ini menariknya bahwa underpass di Hong Kong memperlancar mobilitas para warga kota yang komuter ya, yang ulang-alik. Jadi menarik dari studi presiden di Hong Kong bahwa underpass untuk MTR Railway Station ini untuk jalur pedestriannya cukup lebar dan bersih, digunakan juga untuk area promosi tentang iklan baik untuk pemerintah Hong Kong sendiri maupun area bisnis. Jadi ini digabungkan dengan jalur rel kereta api MTR Railway ya. Jadi aksesnya pun ada beberapa petunjuk rambu-rambu yang mengarahkan jalur-jalur yang akan dilalui kereta ini. Jadi warga kota merasa nyaman dan tepat waktu menggunakan fasilitas kereta ini untuk menuju satu titik ke titik kota yang lain, kota tujuannya ya, sehingga dinilai bahwa public transportasi di Hong Kong tepat waktu, on time, dan ada beberapa petunjuk-petunjuk rambu-rambu signage cepat. Dan sebelum memasuki ini kita bisa menggunakan rambu-rambu signage ini untuk menuju ke satu stasiun berikutnya. Sambil menunggu di stasiun kita bisa menikmati ada coffee shop dan beberapa tenanan yang untuk komersial. Di stasiunnya pun disediakan beberapa tenan untuk restoran, cafe, coffee shop dan sebagainya. Jadi para komuter merasa nyaman ketika akan melakukan perjalanan dengan menggunakan MTR Railway di stasiun di Hong Kong. Barangkali ini juga bisa dikombinasikan dengan area-area bisnis komersial ya. Jadi Semarang barangkali perlu juga merujuk pada acuan ini ya. Jadi peta-peta pun harus disediakan di stasiun MTR maupun di subway ini. Saat ngetap ini pun menggunakan tiket elektrik e-komersialnya juga bisa digunakan untuk memperlancar antrian sebelum menaiki kereta ke jurusan yang kita tuju ya. Ini lebar banget nih, nyaman nih.
Ya, komuternya berbondong-bondong menuju satu lantai dengan menggunakan eskalator ataupun lift ya. Jadi memperlancar perjalanan dan antrian tidak begitu panjang. Ini keluar dari stasiun, kita bisa menuju satu gedung ke gedung lain menggunakan tadi eskalator dan lift, dan dihubungkan dengan jembatan antar gedung bertingkat hingga kita merasa nyaman melintasi satu gedung ke gedung lainnya dengan sistem pengaturan udara AC yang cukup nyaman, sehingga kita merasa menyusuri koridor-koridor antar gedung ini aman, nyaman, dan tidak terganggu dengan transportasi di jalan raya yang mengganggu pejalan kaki. Nah, ini bisa mampir kuliner juga nih di restorannya Jepang ya. Di Hong Kong pun terdapat restoran Jepang, bisa menikmati dari berbagai negara pun bisa dijumpai resto-resto di stasiun-stasiun kereta api ini ya. Sahabat-sahabat, banyak belajar ya dengan beberapa negara, sehingga ada best practice yang bisa dipelajari menjadi pengalaman di dalam merancang, baik merancang kota, merancang di dalam gedung-gedung public facilities ya, maupun di tempat-tempat area publik lainnya. Jangan lupa sahabat, di kawasan padat menimbulkan kemacetan ini juga tidak nyaman ya dari sisi ekologis. Di Simpang 5 problemnya adalah banjir ya, jadi perlu dipikirkan sistem pengendalian banjir dengan membangun embung-embung di kawasan atas, sumber resapan, bahkan sampai ke sistem polder ya, kolam retensi seperti di kawasan Kota Lama sudah terbangun. Matur nuwun sahabat-sahabat, silakan memberikan atensi, subscribe, like, and share. Monggo komentarnya ditunggu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.